Menurut sejarah di kalangan suku Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak awal mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Cianjur mula-mula, di kaki Gunung Pusuk Buhit, Pangururan, di Pulau Samosir. Suku bangsa Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang, genealogis, yang sama yaitu, si Raja Batak. Sesuai Pustaha Laklak, kehidupan ada di Banua Ginjang, di sana tinggal Opu Debata Mula jadi Nabolon bersama dengan 3 dewa yaitu, Batara Guru, Soripada dan Mangabulan. Si Boru Deak Parujar, putri dari Batara Guru, dijodohkan dengan putra Mangala Bulan, yaitu Raja Odap-Odap. Namun, si Boru Deak Parujar menolak. Dia berupaya menunda pernikahan itu dengan alasan ingin menyelesaikan 7 tenunan benang terlebih dahulu. Namun, pada akhirnya si Boru Deak Parujar, yang telah lama hidup kesepian, setuju menikah dengan Raja Odap-Odap. Pasangan tersebut dikaruniai sepasang anak dengan nama Raja Ihat Manisya dan Boru Ihat Manisya. Dari generasi pertama ini, lahir 3 anak yaitu Raja Miok-Miok, Patundalna Begu dan si Aji Lapas-Lapas. Si Raja Miok-Miok menikah dengan si Boru Mansur Purnama dan mereka memiliki putra bernama Eng Banua. Eng Banua menikah dengan Boru Siuman dan mereka mempunyai 3 putra, yaitu si Raja Ujung, si Raja Jau, dan si Raja Bonang-Bonang. Si Raja Bonang-Bonang di kemudian hari memiliki putra bernama si Raja Tantan Debata. Si Raja Tantan Debatalah kemudian yang memeranakan si Raja Batak. Asal-usul manusia Batak bukan dianggap legenda lagi tapi menjadi tarombo atau permulaan silsilah. Pada generasi sekarang telah dikenal aksara atau lazim disebut Pustaha Laklak. Pustaha Laklak ini dapat dijumpai di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara yang tercatat ada lebih dari 200 Pustaha Laklak yang disimpan, baik itu di ruang tata pamer, maupun di ruang koleksi. Selain itu, Pustaha Laklak juga disimpan di Museum Nasional Jakarta. Ratusan Pustaha Laklak juga disimpan di museum-museum luar negeri seperti di Belanda dan Jerman. Namun, mengutip buku suku-suku bangsa di Sumatera karya Gianto, nenek moyang suku Batak merupakan kelompok Proto-Melayu atau Melayu tua. Kelompok ini berasal dari Asia Selatan dan bermigrasi ke Nusantara melalui Pulau Sumatera. Dari Semenanjung Malaya, mereka menyeberang ke Pulau Sumatera dan akhirnya menetap di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Kelompok Proto-Melayu kemudian membangun sebuah permukiman di Cianjur mula-mula. Pemukiman tersebut berkembang dan menyebar ke wilayah sekitarnya. Bisuk Siahaan, seorang penulis buku, yang melihat orang-orang hebat di negeri ini banyak berasal dari suku Batak, mulai dari artis, pejabat, pengusaha, pengacara dan sebagainya. Bisuk Siahaan, penulis buku, mengirim sampel DNA orang Batak Toba dan Karo ke fasilitas penelitian The White Family Foundation di Amerika Serikat. Disebutkan, dari penelitian DNA itu, The White Family Foundation menyimpulkan, nenek moyang orang Batak berasal dari Afrika. Namun, tidak disebutkan dari wilayah mana, apakah Ethiopia, Kenya, atau Tanzania. Kalau versi ahli sejarah, bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai ke Cianjur mula-mula dan menetap di sana. Menurut mereka si Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus, karena pada abad ke-12 yang menguasai seluruh Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya. Si Raja Batak adalah kemungkinan seorang penguasa perang di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Kristen di daerah Tapanuli memang memiliki perjalanan yang cukup berliku. Sebelumnya, orang-orang Batak menganut animisme dan dinamisme. Misionaris pertama yang masuk ke daerah ini adalah utusan dari Baptis Inggris, yaitu Richard Burton, Evans, dan Nathan Ward. Mereka diperintahkan oleh Thomas Stamford Raffles untuk melakukan penginjilan ke daerah utara Sumatera, tepatnya di Silindung. Mulanya, mereka diterima masyarakat lokal. Tetapi, karena ada salah paham, mereka pun diusir masyarakat Batak Toba. Pada tahun 1834, penginjil dari Amerika Serikat bernama Lyman dan Munson juga mengupayakan penginjilan ke daerah Sibolga. Namun, sayangnya mereka pun dibunuh oleh Raja Panggalamei. Pada tahun 1849, Van der Tuuk, seorang peneliti dari Belanda datang ke Tapanuli untuk meneliti bahasa Batak dan disambut hangat oleh Raja Batak,
Sisingamangaraja. Dasar kedatangannya sendiri adalah karena adanya catatan dari Franz Wilhelm Junghun, yang menerbitkan sebuah tulisan mengenai orang-orang Batak pada tahun 1840. Dari sini, ia menyarankan agar para misionaris Eropa lain agar melakukan penginjilan di pedalaman Tapanuli. Perjalanan penginjilan ini pun semakin berjalan hingga pada 31 Maret 1861, dua orang warga lokal bernama Simon Siregar dan Jacobus Tampubolon menjadi orang pertama yang memeluk agama Kristen. Selanjutnya, penyebaran agama Kristen ke daerah ini dilanjutkan oleh misionaris yang tergabung dalam RMG, Rheinische Missionsgesellschaft, yang mana mereka berasal dari Jerman dan Belanda. Mereka adalah pendeta Heine, Van Asselt, Betz, dan Klemer yang memang ditugaskan untuk menyebarkan agama Kristen ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk ke daerah Tapanuli atau yang dulu dikenal sebagai Bataklanden, sebagai wilayah pekabaran Injil bagi keempat pendeta tersebut. Misi penginjilan ini pun dimulai pada 7 Oktober 1861, yang memiliki nama sebagai Batak Mission atau Batak Mission. Tanggal ini pula yang kelak dinobatkan sebagai hari lahir dari HKBP. Lalu, pada tahun 1862, datang lagi utusan dari RMG yang bernama Ludwig Ingvar Nommensen, yang bertugas mempelajari kebudayaan Batak. Berawal dari daerah Padang, lalu ke Barus, Silindung, Huta Dame, hingga akhirnya ke daerah Paaraja yang menjadi pusat dari HKBP. Bersama Raja Batak pertama yang menganut agama Kristen bernama Raja Pontas Lumban Tobing, ia pun mulai datang ke lingkungan masyarakat. Mulanya, ia pun tak diterima, bahkan hendak dibunuh dalam sebuah upacara adat. Sang raja juga sebenarnya sudah memperingatinya agar menerima apapun risikonya bila ia datang ke masyarakat. Namun, Nommensen tetap bersikap lemah lembut kepada warga sekitar dan para raja. Akhirnya, orang-orang pun luluh atas sikapnya yang senantiasa berbuat baik meskipun selalu ditentang oleh warga. Waktu demi waktu, banyak warga Batak yang mulai memeluk Kristen. Orang yang telah dibaptis ini juga awalnya dikucilkan oleh masyarakat yang masih memegang erat adat Batak dengan kepercayaan leluhur. Supaya keadaan aman, mereka pun dikumpulkan ke daerah Huta Damai yang berarti sebuah kampung yang damai. Pada tahun 1864 di desa Saitni Huta Ompusumurung, berdirilah gereja pertama yang bernama Gereja Huta Dame, HKBP Huta Dame, dan HKBP Paaraja. Cara mengenai bagaimana pendekatan ke masyarakat pun benar-benar dipikirkan olehnya, termasuk mengenai bagaimana struktur masyarakat Batak yang ia perdalam. Dari sebelumnya yang menggunakan metode pekabaran Injil yang dilakukan secara individual, ia pun mencobanya secara kelompok. Metode tersebut pun berhasil dengan bertambahnya orang yang memeluk Kristen sekaligus dalam lingkup keluarga, desa, bahkan marga. Dalam hitungan beberapa tahun, jumlah orang yang memeluk agama Kristen di tanah Batak semakin meningkat hingga ribuan orang. Seiring dengan diterimanya agama Kristen oleh orang-orang Batak, Nommensen pun dijuluki sebagai Rasul Batak atau Om Pui. Pada tahun 1878, Nommensen menerjemahkan Injil ke bahasa Batak dengan penulisan menggunakan huruf Latin dan aksara Batak. Selanjutnya, misi penginjilan yang dilakukan HKBP pun semakin gencar, termasuk dengan penginjilan ke daerah baru, pendirian gereja baru, pembukaan sekolah pendeta dan seminarium. Dari segi keorganisasian, HKBP juga semakin tertata dengan sistem yang mengikuti keuskupan layaknya gereja-gereja episkopal. Di tahun 1881, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari HKBP, sebagai sebuah perkumpulan jemaat gereja pun mulai dibentuk, dan Nommensen diangkat menjadi Eporus HKBP. Jauh sebelum masuknya pengaruh agama Kristen, suku Batak Toba memang telah mengenal tradisi beternak babi. Orang Batak yang tinggal di rumah bolon, rumah panggung Batak, menjadikan kolongnya yang lapang sebagai tempat babi berkandang. Dalam bahasa Batak, babi disebut pinahan. Sementara babi yang berumur di bawah 3 bulan disebut lomok-lomok.
Binatang ini termasuk cepat perkembangbiakannya dan gampang merawatnya. Menurut budayawan Batak, dalam setiap upacara adat babi merupakan sajian umum. Kalau ada tamu terhormat yang berkunjung, sudah selayaknya tuan rumah menyembelih babi sebagai hidangan. Babi mempunyai tempat yang amat luas meliputi segala macam perjamuan, baik dalam perkabungan ataupun perayaan bahagia. Dalam masyarakat Batak, babi selalu jadi suguhan bermacam hajatan seperti pesta perkawinan, pesta pembaptisan anak, upacara kematian, hingga acara memasuki rumah baru dan kain lain. Pun ketika agama Kristen berkembang di tanah Batak, mengkonsumsi babi tetap dilakukan. Itu dianggap tidak menyalahi agama. Kultur memelihara babi ikut terbawa ketika orang Batak mengadu nasib ke tanah rantau. Kota-kota besar maupun Panombangan menjadi tujuan utama orang Batak mencoba peruntungan. Karena daging babi menjadi makanan bagi kebanyakan orang Batak, maka hewan ini diperjualbelikan di pasar-pasar. Di Lapo, rumah makan Batak, babi termasuk hidangan spesial. Dalam daftar menu, babi disebut dengan kode khusus, B2. Di kota-kota yang heterogen, tidak semua pihak bisa menerima kehadiran babi, baik sebagai makanan ataupun peliharaan. Bagi umat lain, babi adalah binatang yang dagingnya tidak boleh dikonsumsi. Kebiasaan memelihara babi memang telah mengakar kuat di sebagian besar keluarga Batak. Oleh karena itu, selain bernilai ekonomis, babi berfungsi pula mengokohkan eksistensi orang Batak dimanapun mereka berada. Pendapat ini dikemukakan oleh antropolog Illinois University Clark Cunningham pada tahun 1958. Dalam penelitiannya The Post-War Migration of Toba Batak to East Sumatra yang diterbitkan Yale University Southeast Asia Studies, Cunningham menyatakan bahwa babi bagi orang Batak merupakan alat perjuangan, instrument of battle. Hingga kini, di penjuru di Toba masih dapat ditemui rumah-rumah dalam permukiman yang memelihara babi. Pun demikian dengan rumah makan Batak yang menyajikan penganan babi alias B2. Maka tidak heran apabila orang Batak saat ini menentang habis-habisan apabila babi bakal dimusnahkan.